biru biru naro Yesusku di horohaku saihu tonoku saihu tonoku saihu tonoku Yesusku di horohaku saihu Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau masih senantiasa mengiringi kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami untuk melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu yang menjadi penuntun bagi kami untuk melaksanakan segala aktivitas kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita hari ini, hari Kamis 19 Mei 2022, diambil dari Yeremia 30 ayat 11. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa keantaranya engkau kuserahkan, akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin dalam kehidupan sehari-hari, dalam proses perenungan kita sudah sangat biasa mendengar dan bahkan sudah merenungi bahwa Allah itu Maha Adil dan Allah itu pengasih. Dan kedua sifat Allah ini berjalan berdampingan, Allah pengasih dan Allah yang adil. Keadilan Allah nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di dalam sejarah Alkitab yang sudah biasa kita baca, yang sudah sering kita dengarkan. Salah satunya adalah di dalam firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita hari ini, yaitu mengenai bagaimana Allah menjadi Allah yang adil dan sekaligus menjadi Allah yang pengasih bagi kehidupan bangsa Israel. Kisah pembuangan bangsa Israel merupakan respon dari Allah terhadap bangsa Israel yang selalu tidak setia kepada Allah, yang selalu melawan kehendak Allah. Maka penghukuman bangsa Israel ke tanah Babel sebenarnya adalah karena keberdosaan Israel sendiri. Bukan karena Allah yang semena-mena terhadap umatnya. Karena Allah adalah Allah yang adil, bukan Allah yang semena-mena. Pembuangan Israel ke Babel kala itu merupakan hukuman yang diberikan Allah, namun bukan hukuman yang diberikan dalam rangka untuk membinasakan, dalam rangka untuk mematikan. Namun selayaknya seorang bapa yang mengasihi anaknya, yang menginginkan yang terbaik bagi anaknya, yang semestinya mendidik anaknya menjadi anak yang lebih baik. Itulah konsep penghukuman yang terjadi bagi Israel. Pembuangan Israel ke Babel adalah dalam rangka proses pembelajaran, dalam rangka proses pemberian didikan bagi mereka, supaya mereka menyadari keberdosaan mereka, dan supaya mereka menyesali dan berubah menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Pada masa pembuangan, tentu bangsa Israel mengalami kepedihan yang mendalam. Mereka terserak satu sama lain, mereka merasa terbuang, bahkan mereka merasa diabaikan, bahkan mungkin ditinggalkan oleh Tuhan. Namun pada kenyataannya Allah tidak meninggalkan mereka. Yeremia, nabi yang pada saat itu datang ke tengah-tengah bangsa Israel, menyatakan janji bahwa Allah akan memulihkan Israel.
bahwa di dalam perasaan terbuang, perasaan ditinggalkan, Allah sebenarnya tetap menyertai bangsa Israel. Janji Allah memulihkan bangsa Israel tepat pada waktunya. Sekalipun pada saat itu mereka sudah merasa ditinggalkan, Allah datang untuk mengobati kepedihan itu. Allah datang untuk mengobati kesepian itu. Allah memenuhi kehidupan Israel. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, janganlah kiranya kita bersembunyi di balik frasa Allah mengasihiku untuk melegalkan kita untuk melakukan perbuatan dosa. Kasih Allah kepada kita bukan dalam rangka membebaskan kita untuk melakukan perbuatan dosa, bukan dalam rangka untuk menanamkan di dalam kita suatu konsep bahwa ketika aku berdosa Allah masih mengasihi aku, maka aku bebas melakukan dosa lagi karena Allah masih mengasihi aku. Namun selayaknya seorang anak, selayaknya seorang umat, kita harus memaknai kasih Allah dengan menyatakan bahwa karena Allah mengasihi aku, maka aku harus bertanggung jawab kepada Allahku, merespon sebagaimana selayaknya umat merespon Allahnya, sebagaimana anak merespon bapaknya. Aku juga harus menghormati dia sebagai Allahku, melakukan apa yang terbaik dan apa yang menyenangkan hati Tuhanku. Konsep pemikiran demikianlah, ritme kehidupan demikianlah yang seharusnya berjalan, yang seharusnya kita hidupi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, Allah itu Maha Adil. Maka ketika kita sudah tahu bahwa kita akan dihukum karena keberdosaan kita, maka selayaknya ketika hukuman itu datang, ketika kita sudah dengan sadar melakukan dosa, kita seharusnya mampu menerima konsekuensi dari perbuatan dosa kita. Maka ketika kita sudah mengalami konsekuensi itu, jangan katakan bahwa Allah tidak adil. Namun itulah bentuk keadilan Allah di dalam kehidupan kita. Itulah bentuk pengajaran Allah di dalam kehidupan kita supaya kita tidak lagi melakukan perbuatan itu, perbuatan dosa itu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, kalaupun kita sudah menyadari bahwa diri kita berdosa, bahkan kita sudah fase merasa tidak layak untuk datang kepada Allah, percayalah dan bukalah hatimu bahwa Allah masih menunggu kita, bahwa Allah masih menantikan kehadiran kita. Allah ada di hadapan kita, membuka tangannya, membentangkan tangannya untuk merangkul kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, mari datang kepada Allah. Mari memaknai kasih dan keadilan Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan sangat mengasihi kita, namun sekaligus Tuhan juga adil. Tuhan membenci perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka mari kita memaknai kasih Allah dengan menghormati Allah sebagai Allah yang pengasih dan Allah yang Maha Adil. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.